Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip yang sudah begitu numpuk ya di WA untuk buatkan video tipnya untuk request dari sahabat Jamrok Mania untuk kesempatan di episode video tip ini, yaitu tentang Lestar ya, Lestar yang terbaik untuk penggacoran pada cuca hijau. Nah, jadi seperti ini untuk sobatku semua, untuk Lestar ya. Lestar itu memang bisa ya untuk digunakan sebagai yang pertama itu ya sebagai penggacor, terus yang kedua itu sebagai vitamin gacor, di mana burung itu akan dilombakan ya, istilahnya itu sebagai pelengkap gitu ya, vitamin gacor, dan itu bisa Anda berikan pada lomba atau Lestar itu Anda gunakan untuk perlombaan. Jadi pada burung, khususnya burung pemakan buah, yang bisa kita kasih Lestar, dan Lestar itu nantinya bisa berfungsi untuk apa, sebagai vitamin penggacor pada burung itu, khusus buah ya, khusus pemakan buah itu yang bagus itu Lestar diberikan pada cuca hijau dan brucok gitu ya. Jadi kedua burung ini memang sangat-sangat bisa sekali dibantu dengan Lestar yang nantinya bisa sebagai penggacor ataupun bisa sebagai tambahan vitamin penggacor agar bisa kedor-kedor, bisa bongkar isian khususnya saat di lomba. Dan di sini Om Bro akan membahas Lestar khusus pada cuca hijau ya, karena ini kan temanya di cuca hijau. Jadi yang bertanya cuca hijau ya, Om Bro akan menjawab request dari sahabat Jamrok Mania. Jadi seperti ini untuk kesimpulannya untuk Lestar ya. Untuk Lestar itu ada beberapa versi ya. Yang satu itu Lestar racikan atau Lestar yang kita buat agar nantinya cuca hijau bisa hiper dan bongkar isian. Terus yang kedua Lestar yang sudah jadi. Jadi kedua macam Lestar ini nanti akan Om Bro ulas, dan silahkan nanti sahabat semua itu memilih Lestar yang terbaik sesuai dengan yang sahabat semua butuhkan, atau sahabat semua itu mantap mau pilih yang mana, silahkan itu nanti Lestarnya yang sahabat semua bisa gunakan. Yang pertama itu sebagai penggacor ya, atau burung bahan agar cepat gacor, ataupun bisa digunakan untuk setting khususnya pada cuca hijau lomba. Nah, kita akan mulai yang pertama itu dari Lestar racikan ya. Lestar racikan yang paling bagus pada cuca hijau itu madu ya, madu yang Anda beri sedikit telur ya, telur kuning, telur itu, dan sedikit air matang. Jadi madu, telur, dan air matang Anda kocok-kocok ya di dalam cukuk, sajikan pada burung, dan penyajiannya setelah burung dimandi jemur gitu ya. Karena untuk Lestar buatan ini ada yang menggunakan telur, mungkin burungnya itu kan ada yang doyan dan ada yang tidak, karena kandungan telur itu kan baunya agak amis, jadi mungkin burung enggan memakan. Tapi kalau truco ya, kalau truco itu positif, dia mau meminum. Tapi kalau cuca hijau kita bisa mencoba dahulu ya, mencoba dahulu mau apa tidak. Kalau tidak mau ya percuma ya, percuma kita buatkan karena tidak mau itu. Nah, jadi untuk Lestar racikan pada burung itu ya, cuca hijau khususnya untuk penggacor ataupun sebagai vitamin saat di lomba, itu racikan menggunakan madu ya. Madu itu bebas, madu rasa boleh, madu lancang boleh, atau madu yang mahal itu juga boleh, dan
sedikit kuning telur. Jadi kuning telurnya ini silakan sahabat semua itu menggunakan telur ayam ya, telur ayam, jangan telur bebek ya, tapi telur ayam. Dan itu nanti ada udek-udek, terus dikasih sedikit air ya, air matang supaya encer. Jadi buatlah adonan itu encer supaya burung mau meminum. Dan untuk rujak hijau agar mau meminum silahkan diberikan setelah burung mandi jemur. Jadi rinciannya sebagai berikut. Pagi hari setelah Anda kasih extra pudding ya sebagai sarapan ya, mungkin 1 ekor. Setelah itu burung dimandikan, setelah itu burung dijemur. Itu ya. Tidak dimandikan tidak apa-apa, tapi dijemur. Dan saat penjemuran itu cukup diberikan pisang saja atau pepaya dan tanpa air minum. Tujuannya supaya burung itu sedikit haus, dan nanti apabila diberikan nestar racikan itu burung mau meminum. Tetapi apabila kita perhatikan burung itu kok tidak mau meminum, berarti dia memang tidak suka dengan nestar yang kita buat. Berarti burung itu memang susah untuk dikasih nektar. Dan untuk jalan lain ya, Anda bisa menggunakan nestar yang sudah ada di pasaran. Karena nestar yang sudah ada di pasaran itu bahan-bahan yang digunakan itu ya memang bahan-bahan rahasia ya, tetapi tidak mengandung aroma amis gitu ya. Dan untuk yang selanjutnya, apabila saat membuat nestar terus kita menggunakan racikan tadi ya, ada madu dan telur, burung tidak mau meminum, Anda bisa mengganti telurnya dengan minyak ikan. Jadi 3 butir minyak ikan Anda ambil di tanah saja, terus Anda campurkan ke madu dan tambah sedikit air. Biasanya kalau menggunakan minyak ikan itu burungnya mau, karena tidak ada atau kandungan amisnya itu tidaklah menyengat seperti saat kita membuat telur atau membuat nestar itu dengan bahan bakunya telur gitu ya. Itu terus yang selanjutnya Anda bisa menggunakan trik yang kedua, yaitu dengan nestar yang sudah banyak dijual di kios burung atau all shop gitu ya, atau apa itu yang namanya online gitu ya, online kayak Shopee, Lazada dan lain-lain. Itu kan banyak yang menjual suplemen atau vitamin ataupun nektar untuk burung, dan Anda bisa browsing di situ, pilih yang terbaik yaitu nestar untuk rujak hijau, dan di situ Anda bisa menggunakan nestar yang sudah jadi itu untuk menambah daya gedor saat di pengkondisian atau saat burung akan dilombakan. Jadi aturan mainnya seperti ini kalau kita menggunakan nestar yang jadi ya. Itu nestar yang sudah jadi itu Anda gunakan atau Anda berikan dimulai dari H-1 sebelum lomba ya. Setelah dijemur dikasihkan nestar, terus pada hari lomba setelah jemur dikasihkan nestar, sampai nestar itu Anda bawa di lokasi lomba. Tujuannya apa? Tujuan apabila nestar itu kita berikan dari H-1 sama hari lomba, burung itu stabil dari segi emosi dan birahi dengan bantuan nestar itu tadi. Tapi apabila nestar buatan atau nestar yang sudah jadi itu efeknya kurang begitu bagus atau kurang begitu greget ya untuk rujak hijaunya, Anda bisa menambah sedikit vitamin gacor, mungkin sekitar 3 tetes itu yang Anda campur di nestar yang sudah jadi itu sebagai penggacor ataupun sebagai tambahan suplemen agar nantinya rujak itu hiper saat dilombakan. Tidak cuma hiper tetapi juga bongkar isian. Tetapi sekali lagi untuk sahabat semua ya, setelah lombanya selesai, jangan lupa sisa-sisa nektar itu Anda buang. Jadi harus nol kalau ya. Habis lomba silakan dibuang semua, dan
hanya disediakan air putih saja sebagai minuman harian gitu. Jadi saat diberikan nektar apa diberi air putih ya tetap diberi, karena nektar itu kan kebanyakan itu kan manis ya, manis. Jadi agar burung itu nantinya tidak kehausan atau tidak apalah istilahnya itu lebih aman ya. Jadi ada dua ya, yang satu air putih, yang satu nektar, yang Anda sandingkan di cepuk terpisah seperti itu. Nah, jadi untuk sobatku semua, jadi penggunaan nektar ya, penggunaan nektar sekali lagi itu fungsinya itu sebagai media penggacor pada burung cucai hijau bahan yang susah gacor. Terus bisa juga Anda gunakan sebagai tambahan suplemen agar nantinya saat lomba burung itu sesuai dengan harapan kita. Karena kalau kita lomba itu harapan kita kan burung itu hiper ya, jamtrok tetapi bongkar isian gitu. Nah, itu bisa kita gunakan nektar yang tadi Om Bro sampaikan. Apakah ada nektar lain? Nah, mungkin kalau sahabat semua itu punya pengalaman ya, pengalaman membuat racikan nektar ya, bisa lah dicoba. Tetapi sekali lagi ingat ya, kalau nektar racikan belum tentu burungnya mau itu ya. Jadi ya, untuk jaga-jaga apabila sahabat semua menggunakan nektar racikan ya, entah racikan dari Om Bro, racikan dari Anda sendiri, terus Anda melihat dari channel lain ada yang membuat racikan, dicoba ya tidak apa-apa. Tetapi saat penyajian jangan lupa didampingi dengan air minum, jadi tidak melakukan ke nektar. Itu untuk jaga-jaga kalau nantinya si cucai hijau itu tidak mau meminum nektar, dia bisa minum bisa minum air putih yang kita sediakan. Jadi semuanya itu aman gitu ya. Karena untuk memberikan nektar pada cucai hijau itu ya susah-susah gampang. Terkadang dia mau makan nektar terus dia ambrol atau dia copotlah bulu-bulu halus dan yang lainnya, karena memang cucai hijau itu rentan sekali dengan sesuatu yang baru atau sesuatu yang kita berikan secara spontan atau dia baru mengenalnya. Kebanyakan kalau cucai hijau itu akan mengalami yang namanya rontok bulu-bulu halus. Tetapi seingat Om Bro ya, sesuai dengan pengalaman Om Bro, itu kalau kita berikan nektar itu misalkan mengalami yang namanya rontok bulu, itu sifatnya sementara dan tidak akan berpengaruh kepada suara, perform dan yang lainnya. Tetap jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah dua cara ya pemberian nektar yang bisa Anda gunakan sebagai media penggacor ataupun suplemen tambahan untuk cucai hijau petarung atau cucai hijau yang dilombakan. Tetapi sekali lagi diingat ya, sehabis lomba selesai silahkan nektarnya dibuang dan cukup diberikan air putih saja. Itu fungsinya yang pertama itu menjaga agar tidak over emosi ya, yang kedua tidak over gacor pada burung lomba ya, terus yang ketiga tidak ketagihan atau tidak kecanduan dengan nektar. Tetapi apabila nektar itu kita gunakan sebagai media untuk penggacor pada burung-burung bahan yang masih pelit-pelit bunyi itu, silahkan dilanjut sampai burung gacor baru digantikan untuk pemberian nektar. Nah, seperti itu informasi singkat yang bisa Om Bro sampaikan tentang nektar ya. Karena pembuatan video ini ya pada malam hari ya, udah larut malam, jadi mungkin ada kata-kata Om Bro yang kurang jelas atau apa karena efek-efek dari ngantuk dan yang lainnya. Tetapi yang terbaik untuk sobat semua tetap akan Om Bro berikan. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam